Anggota DPRD Kota Surabaya Ajeng Wirawati politisi dari Partai Gerindra, tinjau jamban komunal di Embong Kaliasin RW 13 Kecamatan Genteng Surabaya. Tinjauan tersebut dilakukan Ajeng dikarenakan saat reses atau jaring aspirasi masyarakat beberapa hari lalu untuk reses tahun sidang ketiga masa sidang kedua tahun anggaran 2022 di RW 13 Embong Kaliasin. Warga mengeluh dan mengajukan usulan agar jamban komunal di daerah Embong Kaliasin RW 13 direnovasi, karena jamban tersebut sudah tidak layak. Mendapat keluhan warga beberapa hari kemudian Ajeng yang juga sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya langsung tinjau lokasi jamban komunal tersebut. Jadi kita langsung turun ke lapangan, karena kemarin kita waktu reses, ini kita mendapatkan memberikan info bahwa pokok pikiran salah satunya yaitu pembangunan jamban. Ternyata di RT dan RW 13 Kecamatan Genteng ini bangunan jambannya belum pernah tersentuh sama sekali. Mungkin ada perbaikan tapi tidak merata ke semua titik. Nah, sebelumnya malah dari CSR. Nah, yang di hari ini saya langsung turun supaya melihat sendiri kondisinya dan juga bagaimana warga ini memakainya. Nah, ini dari situ dengan didampingi Pak RT dan juga Pak RW, nah ini juga kita bisa melihat kalau memang kondisinya sangat tidak layak, dan ini sudah dibangun sejak tahun 2001 untuk dari CSR, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat. Ini sudah diajukan. Kalau hanya saja sebelum tahun 2021 ini tidak ada programnya, tapi tahun 2021 ini sudah ada programnya diajukan, tapi hanya saja masih belum jadi perencanaan tahun anggaran tahun 2022. Nah, ini akan dianggarkan tahun 2023. Hanya saja ini kan memang butuh prioritas lah dari pemerintah kota, karena ini kan kita harus bentur masalah kesehatan. Kemarin kita menghadapi COVID-19, dan sekarang ini ada hepatitis akut dan juga PMK. Yang hepatitis akut ini kan lebih kepada protokol kesehatan, khususnya bagaimana kebersihan alam sekitar, kebersihan untuk pencucian, alat makan dan minum, sanitasi dan sebagainya. Karena itu juga kita melihat ini di tengah kota dengan padatan penduduk yang tinggi, kemudian juga 80%-nya juga masih memakai WC komunal. Nah, ini akhirnya harus diperbaiki dari sistem prioritas anggarannya supaya lebih memprioritaskan untuk pembangunan dan juga renovasi WC. Ini kan karena swadaya bersama, dalam arti mereka semua harus istilahnya punya sense of belonging untuk perawat itulah WC toiletnya bersama. Karena itu kan saya kira ini suatu mendorong kebersamaan mereka. Jadi untuk operasionalnya baik listrik, air, kebersihan, sabun dan sebagainya. Nah, ini kan memang terus mendorong ya Bapak RT-nya dan juga Bapak RW supaya benar-benar bertahan. Kita kan sudah bertahan sudah lebih 20 tahun. Nah, malah sebelumnya pun juga kita tetap mendorong warganya Pak RT, Pak RW ini juga mempertahankan kebersihan lingkungan. Nah, ini kan dengan adanya uang-uang yang dikumpulkan, ini salah satunya juga pastinya juga saya yakin tidak memberatkan warga, dalam artian itu sudah mulai kesepakatan dan juga mengingatkan kembali antaranya untuk kewajiban menjaga kebersihan bersama. Seperti itu. Berarti kondisinya nggak layak ya Mbak ya untuk kamar mandi bersama ini? Ya, tidak layak, karena ini memang kan yang pertama juga karena keterbatasan lahan, yang kedua karena sertifikatnya juga perlu ada, ini masih sertifikatnya dari pemerintah kota ya, bukan status perorangan seperti itu ya. Kemudian juga di sini juga banyak warga MBR-nya, saya yakin seperti itu, sehingga untuk kesehariannya mereka pastinya mereka juga terbatas. Setelah itu tidak ada tempat untuk membangun di masing-masing jamban, satu keluarga satu jamban, akhirnya tetap menggunakan WC komunal itu tadi. Padahal saat ini tuh tidak sesuai dengan kasus stunting. Satu stunting sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 kemarin kan salah satunya membahas mengenai masalah jamban dan juga sanitasi. Nah, kalau memang kita ingin nol stunting, harusnya masalah jamban itu juga menjadi prioritas juga, baik khususnya di kota-kota besar dan juga di tempat-tempat yang menjadi kepadatan penduduk. Jadi istilahnya merata, jangan sampai hanya di prioritas-prioritas kota-kota yang prevalensinya lebih tinggi, tapi harus merata dibangun renovasi jambannya seperti itu. Buat jamban gitu atau seperti apa untuk Pemkot nanti? Ya, pastinya saya mendorong, kita sudah punya program nasional yaitu dari DAK, dari Perpres tersebut untuk pembangunan renovasi jamban. Ini saya harapkan merata. Jadi setiap kecamatan tuh juga disentuh.
Jadi tidak hanya untuk prioritas-prioritas saja. Nah, ini pemerintah kota juga harus punya target yang kemarin itu sudah diajukan tapi belum ada realisasinya. Saya harapkan data itu tidak hilang, benar-benar di-keep oleh pihak kelurahan ataupun pihak dinas. Yang ketiga pun juga kalau memang dari dana anggaran anggaran dari APBD masih belum kurang, marilah cepat-cepat kita menggali dari sisi kemitraan CSR ataupun swasta. Kita membuka permasalahan kota Surabaya sebenarnya apa. Jadi kita tidak malulah membuka permasalahan kota Surabaya seperti apa, sehingga nanti banyak bantuannya benar-benar tepat sasaran, tidak hanya berdasarkan pangan saja, baksos ataupun sembako, tetapi juga kebutuhan kesehatan. Itu kan termasuk kebutuhan primer. Di RW 13 Embong Kaliasin ini ada 12 RT dan semuanya ini data warga dari kita ada kurang lebih 4.000 sampai 6.000 jiwa. Ya kan daripada bangun jamban mending dibuat kamar tidur. Jadi ruang tambahan di dalam rumah. Iya. Jadi di sini kalau dibikin jamban lahannya memang menambah sempit rumah. Jadi kebanyakan bertahan ke visi umum. Dan kebetulan tahun ini kita dapat pengajuan ke kelurahan melalui Musrek kecamatan, kecamatan kita dapat 12 titik untuk kita renovasi, tapi memang kalau segitu memang masih kurang karena kita banyak jamban-jamban umum yang memang perlu banyak direnovasi. Untuk warga memang ada kesepakatan atau ada tindak lanjut dari warga itu untuk pemeliharaan jamban tersebut dengan cara ngisi kas memang. Tapi banyak juga yang gak ngisi. Jadi kebanyakan uang kas itu digunakan untuk kebersihan sama untuk menguras sama perbaikan yang kecil. Ada berapa jamban komunal Pak di RW 13 ini? Kurang lebih setiap ada. RT ada berapa? Tiap RT ada 3-4-an. Rata-rata di RT itu berapa jumlah Paling kakaknya? banyak kurang lebih 200. Enggak curhatan-curhatan dari warga terkait kesehatan, misal gangguan kesehatan mengenai diare atau seperti apa begitu? Kalau itu pernah Pak, ada temuan-temuan kayak dari warga, temuan kayak warga stunting. Ada di sini? Ada. Alhamdulillah udah dari pihak kelurahan sama puskesmas gerak cepat. Perlu diketahui, jamban komunal didefinisikan sebagai suatu bangunan yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia bagi keluarga. Lazimnya disebut kakus atau jamban atau bisa juga disebut WC. Penyediaan sarana pembuangan kotoran manusia atau kakus atau jamban atau WC adalah bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya, khususnya dalam usaha pencegahan penularan penyakit saluran pencernaan. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.